Nih, jadi dari analisis kebutuhan konseli. Sebelum menyusun program kerja yang pertama, kita analisis dulu kebutuhan dari konseli itu apa. Di antaranya menganalisis kebutuhan dan permasalahan konseli didasarkan pada hasil need assessment. Ya. Lalu gunakan instrumen yang bervariasi, baik tes maupun tes. Setelah itu data dianalisis ya dan ditafsirkan atau dimaknai sebagai kebutuhan atau permasalahan yang memerlukan pelayanan untuk memenuhi atau menanganinya. Ya. Yang kedua, analisis kondisi sekolah ya. Jadi mengidentifikasi berbagai sarana fisik berkenaan dengan pelaksanaan program BK. Lalu mengidentifikasi jumlah seluruh BK, mengidentifikasi jumlah personel sekolah, terutama guru BK. Nah, ini yang biasanya menjadi permasalahan ya. Permasalahan umum, hampir semua sekolah itu sangat minim guru BK-nya, sangat kekurangan guru BK. Satu guru BK kadang bisa membawahi 300 lebih ya. Padahal kalau menurut Permendikbud 111 nomor 111 ya, di situ sudah diatur bahwa idealnya satu guru BK itu maksimal ya itu 150 siswa. Ya. Lalu berikutnya merumuskan implementasinya bagi program pelayanan BK. Ini analisis kondisi sekolah kita bagaimana. Setelah itu kita analisis kebijakan sekolah ya dan peraturan yang berlaku. Jadi yang kita analisis di sini adalah kebijakan sekolah berkenaan dengan program BK, lalu mengidentifikasi peraturan yang berlaku yang berkenaan dengan pelayanan BK dan berikutnya merumuskan implikasi bagi program pelayanan BK. Berikutnya menganalisis pelaksanaan program sebelumnya ya. Jadi mencermati keefektifan dan keefisienan pelaksanaan program. Jadi kita analisis program kita sebelumnya ya, yang sudah berhasil dilaksanakan yang mana ya. Nah, itu yang akan kita pertahankan dan diperbaiki lagi ya. Dan program yang tidak berhasil di bagian mana, itu yang akan diperbaiki. Lalu cermati keterlaksanaan dan kualitas pelaksanaan ya. Temukan faktor pendukung dan penghambat, lalu hasil analisis ini digunakan sebagai refleksi bagi konselor untuk memperbaiki dan meningkatkan secara kontinu penyusunan program BK di sekolah. Ini Bapak-Ibu ya, kegiatan asesmen itu merupakan langkah awal sebagai dasar dalam penyusunan program. Hasil asesmen yang dapat digunakan antara lain, tadi yang pertama asesmen kebutuhan dan permasalahan konseli. Ya, jadi asesmen ini adalah langkah awal ya. Yang pertama, asesmen kebutuhan permasalahan konseli. Misalnya kita menyebarkan angket ya, kita yang menggunakan angket non-tes, contohnya sosiometri. Contoh, dari hasil sosiometri kita analisis. Ternyata di kelas A misalnya ada beberapa anak yang terisolir, ada beberapa anak yang cenderung membuat gap. Nah, berarti di situ sudah ditemukan permasalahan ya, bahwa di kelas A ini ada masalah dengan pergaulan siswa. Sebaiknya di dalam program nanti saya masukkan saya masukkan layanan yang bisa memfasilitasi permasalahan yang ada di kelas A. Misalnya Bapak Ibu membuat program layanan klasikal, nanti bisa dimasukkan di situ materi tentang bagaimana hubungan yang sehat dengan teman sebaya ya, atau bisa dengan bimbingan kelompok, konseling kelompok dan lain-lain yang bisa mengatasi permasalahan siswa tersebut. Ini hanya satu contoh ya Bapak Ibu ya. Tentunya banyak sekali asesmen kebutuhan yang bisa kita lakukan baik tes maupun non-tes. Ada AUM, ada PTSDL, ada apa saja ya. Jadi berbagai macam tes ya, baik tes maupun non-tes. Kalau yang tes kemarin sudah kita bahas, ada tes psikologi,
ada tes kecerdasan, bakat, minat ya, itu juga salah satu dasar dari asesmen kebutuhan ya. Jadi dalam membuat program Bapak Ibu tidak cukup dengan kita mengkopas punya teman kita, mohon maaf ya, karena pada umumnya biasanya seperti itu ya. Di saat MGBK semua mengcopy atau minta ketua MGBK-nya biasanya, ya Bu saya copy program kerja gitu. Pada umumnya seperti itu ya. Padahal kondisi satu sekolah dengan kondisi yang lain itu sangat berbeda Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan itu hanya untuk sebagai contoh atau referensi gitu tidak masalah ya. Tapi Bapak Ibu intinya harus memahami ini langkah-langkah dalam penyusunan program ya. Yang pertama yaitu asesmen kebutuhan dan permasalahan konseli. Lalu berikutnya asesmen kondisi sekolah baik fisik maupun personal ya. Jadi bagaimana kondisi sekolah kita ya, bagaimana peserta didik kita ya, itu bisa kita masukkan sebagai asesmen kondisi sekolah. Asesmen kebijakan sekolah, peraturan yang relevan ya. Jadi bagaimana peraturan di sekolah kita yang sekiranya mendukung tidak dengan program kerja kita. Lalu asesmen pelaksanaan program, hasil, serta faktor pendukung dan penghambat program sebelumnya. Ya. Nah, lalu berikutnya materi 2, penyusunan program tahunan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu selama ini dalam menyusun program tahunan? Ya, tentunya dalam program tahunan yang perlu dicantumkan itu yang pertama yaitu rasional ya. Dalam program kita biasanya memuat rasional program BK. Nah, isi rasional itu apa saja? Ya, mulai dari keberadaan pelayanan BK ya. Lalu sebagai bagian integral dari implementasi kurikulum. Sebagai salah satu program yang jawab tantangan, dampak perkembangan ilmu dan teknologi dan perkembangan sosial budaya. Lalu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan dan menjawab kondisi objektif di sekolah. Jadi ini beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam Bapak Ibu menulis tentang rasional program BK. Ya. Yang pertama merumuskan visi dan misi. Ya, rumusan visi misi program BK ini harus sejalan dengan visi misi sekolah. Ya, jadi harus sejalan, harus seimbang gitu ya. Lalu yang kedua, visi pelayanan BK terwujudnya kehidupan manusia yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dan pemberian dukungan, perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Lalu misi BK meliputi misi pendidikan, pengembangan dan pengentasan. Nah, agar visi misi sejalan dengan visi misi sekolah, maka disajikan terlebih dahulu visi dan misi sekolah. Kemudian rumuskan visi misi program pelayanan BK. Nah, berikutnya mendeskripsikan kebutuhan konseli. Ya. Kebutuhan konseli merupakan bagian penting ya. Jadi bisa didapat dari hasil analisis asesmen ya, dan harus dideskripsikan secara jelas. Deskripsi kebutuhan konseli dipilah baik bidang maupun formatnya, apakah masuk klasikal, kelompok atau individu ya. Nah, deskripsi kebutuhan ini perlu disusun dalam sebuah tabel yang sekaligus mendeskripsikan tema, jenis atau strategi maupun bidang layanan yang relevan. Lalu berikutnya merumuskan tujuan ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca tujuan dalam BK itu apa saja, di sini sudah ada. Setelah itu mengidentifikasi bidang layanan. Di dalam BK ada 4 bidang bimbingan ya, pribadi, sosial, belajar dan karir ya. Lalu berikutnya menyusun rencana operasional. Rencana operasional ini bisa seluruh kegiatan ya, sasaran kegiatan, durasi, waktu, tempat ya, waktu pelaksanaannya ya, apakah tahun, semester, bulan, minggu, hari dan jam. Setelah itu merencanakan evaluasi laporan dan tindak lanjut atau laper prok ya.
Itu evaluasi ini dilakukan dengan cara mengukur perubahan perilaku konseli yang kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah dirumuskan ya. Jadi setelah Bapak Ibu memberikan perlakuan ada tidak perubahan yang terjadi dengan perilaku konseli ya. Lalu berikutnya mengidentifikasi program yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana. Dengan demikian akan dapat disusun rekomendasi yang relevan sebagai dasar tindak lanjut pengembangan program berikutnya. Lalu merencanakan anggaran biaya ya. Jadi program tahunan itu disusun dari 12 komponen mulai dari rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan sampai pada anggaran biaya serta sarana prasarana. Jadi ini Bapak Ibu ya isi dari program kerja yang Bapak Ibu susun itu memuat 12 komponen ini. Lalu dari 12 komponen itu sudah teridentifikasi ketika dalam pelaksanaan analisis asesmen kebutuhan peserta didik. Ya, jadi dari 12 itu yang 7 itu dari hasil asesmen ya. Mulai dari deskripsi kebutuhan atau permasalahan konseli, tujuan, pemberian program, bidang program, rencana kegiatan, pengembangan tema atau topik, serta sarana dan prasarana. Berikutnya materi 3, penyusunan program semester. Kalau tadi tahunan, sekarang yang semester. Ya, jadi komponen program semester ya, komponennya ada layanan dasar, peminatan dan perencanaan individu, responsif dan dukungan sistem. Jadi mengacu pada layanan BK komprehensif ya. Kalau yang lama dulu 17 plus ya, sekarang kita sudah beralih ke BK komprehensif. BK komprehensif meliputi 4 ini, layanan dasar, peminatan, perencanaan individu, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, layanan dasar itu apa saja ya? Layanan dasar ini yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka. Ya, jadi jika itu berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, ya, keterampilan, pengetahuan, sikap, ya, atau dalam bidang-bidang ini, maka itu masuk dalam kategori layanan dasar, ya. Lalu berikutnya layanan peminatan dan perencanaan individual, ya, yaitu membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, karir, membantu peserta didik belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut, ya. Jadi ini layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, layanan peminatan ini apa saja ya yang bisa kita masukkan ke dalamnya, ya. Data-data siswa, hasil need assessment dan lain-lain itu yang bisa kita masukkan dalam layanan dasar peminatan, ya. Kalau sekarang di SMA itu kan ada pada saat masuk SMA kita harus sudah siap dengan layanan peminatan ini, karena dulu sebelumnya itu penjurusan ada di kelas 2 SMA, ya. Kalau sekarang di kelas 1 itu siswa sudah mulai penjurusan. Jadi guru BK di SMP harus bisa membuat rekomendasi untuk di SMA. Nah, apa saja rekomendasi yang bisa kita masukkan, ya? Bisa dari hasil-hasil need assessment itu tadi, dari hasil tes IQ atau prestasi siswa, ya. Selama dia di SMP mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kita punya datanya lengkap per orang, ya, sehingga pada saat kita melakukan layanan peminatan siswa tersebut untuk melanjutkan ke SMA, kita sudah punya daftar rekomendasi tersebut, gitu ya. Nah, contohnya itu contoh
format layanan peminatan bisa Bapak Ibu buka di POP, di panduan operasional di lampiran ya. Bagaimana contoh format rekomendasinya. Tapi itu hanya contoh, tidak harus berpatokan sama persis seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi layanan perencanaan dan individual. Lalu berikutnya layanan responsif. Layanan responsif ini bagi peserta didik atau konseling yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Masuk kategori layanan responsif. Berikutnya dukungan sistem adalah semua aktivitas yang dimaksudkan untuk mendukung dan meningkatkan staf bimbingan dan konseling, staf personalia sekolah yang lain. Jadi ini dukungan sistem. Ini mendukung dan meningkatkan staf bimbingan konseling. Dukungan sistem itu bermacam-macam ya, mulai dari jaringan IT dan lain sebagainya ya. Bentuknya sangat bermacam-macam. Nanti akan kita bahas. Kita fokus pada penyusunan program kerja dulu. Nah, kesimpulan strategi layanan, kegiatan layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen program masing-masing. Layanan dasar itu bisa diberikan dengan langsung ya, biasanya dalam bentuk klasikal, bimbingan kelompok. Nah, medianya bisa konseling, papan bimbingan, leaflet, dan media lainnya. Nah, bisa secara langsung dengan menggunakan strategi konsultasi, kolaborasi, dan bimbingan klasikal. Untuk layanan peminatan ya, layanan peminatan dan perencanaan individu itu secara langsung dengan menggunakan strategi konsultasi, kolaborasi, dan bimbingan klasikal. Layanan responsif ini bentuknya bisa langsung atau konseling individu, konsultasi dan sebagainya. Medianya, lalu dukungan sistem ini bentuknya berupa administrasi ya, dan kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu ya Bapak Ibu, strategi bimbingan dan konseling ya. Yang pertama jumlah peserta didik atau konseling layanan individu, kelompok, klasikal, layanan kelas besar atau lintas kelas. Lalu jenis intensitas masalah, cara komunikasi tatap muka atau media. Ini contoh komponen program PK. Misalnya layanan dasar, cara pemberian layanan langsung melalui media. Ini kalau kita tabelkan ya Bapak Ibu ya. Dari penjabaran tadi kita buat tabel seperti ini. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan dalam pengantar materi 1 ini. Tentunya dalam Bapak Ibu mengerjakan lembar kerja itu nanti lebih banyak lagi dibaca di PowerPoint ini, dan sekali lagi dibuka lagi panduan operasionalnya. Yang SMA membuka POP SMA, atau yang SMP membuka POP yang SMP, begitu juga yang SMK. Nah, berikutnya kita bahas lembar kerja. Lembar kerja tugasnya yaitu ini ya, lembar kerja materi 2 ya yang Bapak Ibu kerjakan. Tugas yang pertama ini diketahui data kebutuhan peserta didik dalam suatu kelas sebagai berikut. Sebanyak 35% menyatakan saya belum tahu perubahan apa saja yang terjadi pada masa remaja. Saya belum terbiasa disiplin dan kehidupan. Pemahaman saya tentang bahaya dampak rokok masih sedikit ya. Jadi ini contoh hasil asesmen ya. Misalnya Bapak Ibu membuat asesmen, kalau ini sepertinya dengan menyebarkan angket ya, angket AUM ya, AUM alat ungkap masalah. Dari alat ungkap masalah itu dianalisis, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika di sekolah kita muncul permasalahan seperti ini ya, ini nanti yang bisa kita masukkan dalam program kerja kita. Ya, jadi rumuskan satu paragraf yang akan dicantumkan pada
komponen rasional dari sebuah program BK tahunan. Jadi ini nanti ya yang dicantumkan dalam komponen rasional ya dari hasil need assessment, angket non-tes yang kita sebarkan, kita analisis, selalu kita masukkan dalam komponen rasional ya. Nih. Setelah itu silakan rumuskan rumusan kompetensi sistematika program tahunan. Rasional program ya, cara merumuskan seperti apa, visi misi tadi sudah saya jelaskan juga di PowerPoint-nya ya, deskripsi kebutuhannya, cara merumuskan bagaimana dengan melihat permasalahan atau hasil asesmen tadi itu. Ya, jadi dari asesmen dirumuskan menjadi satu paragraf ya, menjadi komponen rasional. Di Bapak Ibu yang nomor 1 itu membuat rasional ya. Kalau ada permasalahan seperti ini, rasional dalam kita menyusun program kerja itu seperti apa yang nomor 1. Nah setelah itu yang nomor 2, Bapak Ibu membuat rumusan kompetensi sistematika program tahunan ya. Sistematika menyusun program tahunan itu seperti apa? Mulai dari rasional program, cara merumuskannya bagaimana. Tadi semua komponen sudah saya sebutkan di PowerPoint. Untuk mengerjakan ini Bapak Ibu buka lagi PowerPoint-nya atau POP-nya ya, di POP-nya tentang penyusunan program. Tuh, lalu berikutnya yang nomor 3, dari hasil asesmen juga, layanan BK diselenggarakan oleh satu sekolah memiliki banyak tantangan dalam membantu peserta didik menghadapi permasalahan. Dalam bidang pribadi, permasalahan yang terbanyak dialami adalah masih banyak peserta didik yang belum memahami perubahan yang terjadi pada masa remaja. Dalam bidang sosial apa saja, dalam bidang belajar apa saja, dalam bidang karir apa saja. Ini dari hasil need assessment yang sudah dibuat ya, dari angket ataupun dari wawancara ya, gitu. Jadi dari hasil deskripsi ini hasil asesmen kebutuhan, dipersilakan untuk merumuskan rencana kegiatan. Jadi hasil asesmen dibuat rencana kegiatannya ya, dengan masalah yang di atas tadi itu ya, yang masuk pribadi mana, tujuan layanan mana, komponennya bagaimana, strategi kelas ya, masukkan di sini semuanya ya. Jadi dari permasalahan itu Bapak Ibu ya dimasukkan di tabel ini. Yang berikutnya bekerja program semester ya, berilah penjelasan berdasarkan POP bagaimana cara mendistribusikan komponen dan strategi layanan BK. Lalu penjelasan dituangkan pada tabel di bawah ini. Ini bisa dibuka di POP halaman 46 untuk yang SMP ya, atau menyesuaikan ya, karena untuk SMP SMA halamannya kadang berbeda. Bapak Ibu buka saja POP yang membahas tentang program semester ya. Nah, layanan dasar atau di PowerPoint tadi sudah ada penjelasan juga kalau layanan dasar itu cara pemberian layanannya bagaimana, lalu strategi layannya bagaimana. Di PowerPoint lagi bisa dibuka. Itu Bapak Ibu lembar kerja tugas untuk materi 2 ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.